Itulah ya, Mak. Ada. Ada mas ada? Jangan. Lagi ready balance. Kelapa ya, campur dal atau yang kentang ini ya, dan bawang tomatnya. Nah ya, lihat, 3 kuah sekaligus. Jom kita makan. Assalamualaikum sobat lapar, jumpa lagi di Mabardos, makan bareng dosen. Nah teman-teman, sesuai dengan request kalian, saya akan cobain makanan India teman-teman. Sekarang saya lagi berada di Little India Kuala Lumpur, di daerah Brickfield namanya. Saya akan cobain roti khas India teman-teman ya. Penasaran? Jom kita makan. Nah, sekarang saya mau cobain nih roti-roti khas India. Saya mampir di restoran namanya restoran Chaat Masala. Oh iya, ini restonya vegetarian loh. Jadi semua makanannya itu nggak ada campuran daging apapun. Terus juga nggak ada campuran alkoholnya gitu. Semua full sayuran. Jadi insya Allah semua makanan di sini halal atau Muslim friendly. Jom tonton ya kelanjutan videonya. Oke, saya nak coba ini panir masala dosai. Nah, 1 panir masala dosai. Chapati paratha 1. Yes. Saya nak sweet lassi. Okay. Sweet lassi. Tapi तेरा भारत करते हैं. Itulah ya, Mak. Ada. Ada mas ada? Lift करके lift check करा. प्रदान करा. Dua. और मेरा देव जी मसाला बोला मैंने. और सॉस की हो और लिस्ट पर लिस्ट. तेरा ये मसाला Kami. Ada mas apa? कितना ज्यादा. Sobat lapar, saya pesen di restoran ini ya roti-roti aja ya. Ini yang saya pesen ini roti, namanya roti dosa nih. Dosa atau mereka nyebutnya tosai. Ini dia, ini yang juga viral teman-teman nih di YouTube ya. Saya penasaran pengen cobain ya. Jadi 1 plate dari tosai atau dosa ini itu ada rotinya ya. Ini saya tadi isinya masala ya. Mungkin agak pedas ya. Ntar saya coba rasain ya. Dia dikasih kuah-kuah juga. Tadi saya tanya ke uncle-uncle yang jualnya. Ini coconut ya. Dia kelapa ini. Ya, jadi kuah kelapa gitu atau sambal kelapa. Yang ini tadi namanya gal. Gal tuh sambal gitu ya. Sambal, cuma tadi dia nggak jelasin apa isinya gitu ya. Yang ini tadi bawang tomato. Nah, ini bawang tomato. Kita coba rasain ya gimana rasa dosa dicampur dengan kuah-kuah ini ya. Terus juga tadi saya pesan ini ya teman-teman ya. Nah, tadi saya pesan lassi. Nah, lassi ini juga minuman yang viral nih di YouTube ini ya. Karena dia minuman yang khas dari India gitu ya, lassi ya. Jadi kayak yogurt gitu, tapi dia manis ya. Saya dari dulu nih penasaran pengen cobain lassi tuh kayak mana rasanya gitu ya. Kita cobain ya. Nah, sobat lapar, di depan saya sudah ada dosai atau tosai ya. Saya penasaran nih pengen makan ini ya. Tosai atau dosa ini ya, bagaimanakah rasanya ya. Cuman sebelum kita makan dosa ini, kita pengen cobain dulu nih ya lassinya teman-teman. Lihat ya, lassi. Dan juga tadi saya pesan 1 lagi nih, namanya tea masala. Teh masala, ini teh rempah khas India gitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita cobain dulu ya lassinya ya. Gimana rasanya? Bismillah, jom kita minum.
Oke. Jadi sama kayak yogurt teman. Jadi lassi itu yogurt ya. Jadi persis 100% sama kayak yogurt rasanya. Dia ada sepetnya, asamnya, dan juga ada manis-manisnya ya. Ini enak, seger ya. Sekarang kita cobain teh masala nih ya. Lihat, Neng. Ini ada kayak rempah-rempahnya lihat, Neng. Kayak ada bintik-bintik itu ya. Nih ya. Ini ada kayak bintik-bintiknya, kayak ada rempah-rempahnya Neng ya. Ini tuh teh masala teman-teman. Saya pesan yang dingin, yang cold, karena sekarang lagi panas banget di Kuala Lumpur teman-teman. Saya pengen seger-seger gitu ya. Kita cobain ya. Bismillah, jom kita minum. Oke. Alright. Kuat banget rempahnya. Jadi kayak minum teh campur rempah aja beneran. Langsung nenggerak sih. Kayaknya kalau diminum panas enak ini. Jadi kalau kita lagi kedinginan ya, atau lagi masuk angin ya, minum ini kayaknya seger ya. Sekarang kita cobain ya dosanya teman-teman. Saya penasaran ya dengan rasa dosa. Semoga saya nggak berdosa gitu ya. Ini ya. Oh ya, sebelum kita makan, saya harus ini dulu. Saya harus sampaikan dulu teman-teman ya. Jadi tadi saya keliling-keliling di Brickfield, Little India di Kuala Lumpur. Saya mencari-cari restoran yang dia halal atau Muslim friendly. Dan itu teman-teman tidak mudah ya. Jadi hampir semua di sini tuh restoran tuh tidak ada yang punya label halal. Jadi nggak ada. Sehingga saya memutuskan untuk makan di restoran yang dia vegetarian, teman-teman. Jadi kalau vegetarian dia insya Allah pasti halal. Tadi sudah saya tanyakan ke penjualnya ya, Bang ini Muslim friendly ke? Dia bilang ini oke, tak ada daging-daging katanya. Dan tak ada alkohol, jadi semuanya sayuran. Jadi ini insya Allah dia halal teman-teman ya. Ada restoran yang dia jual ayam goreng segala macam ya, jual daging juga. Meskipun dia jualnya ayam atau jual daging sapi, tapi dia belum tentu halal teman-teman. Ya. Kenapa? Karena halal atau enggak itu bukan hanya ditentukan oleh zatnya saja, tapi juga oleh prosesnya ya. Kita juga harus memastikan bahwa ayam tersebut dia disuplai oleh supplier yang dia memastikan bahwa ayam itu disembelih dengan halal ya. Ini yang kita nggak bisa memastikannya. Terlebih yang punya pun juga bukan orang muslim, sehingga kita tidak bisa berhusnudzon ya, bahwa itu halal ya. Baik, kita cobain dosanya sekarang. Ini insya Allah halal ya. Kita cobain Neng, kita black Neng. Lihat. Oh. Ya teman-teman, tadi tuh saya lihat ya di proses dia masaknya. Jadi ini nih kulitnya ini tadi katanya dibuat dari tepung beras teman-teman. Ini tepung beras ya. Dia diisi di dalam itu ada kentang yang digeprek gitu ya. Cuma ini higienis ya, digepreknya pakai tangan gitu teman ya, yang bersih ya. Terus juga tadi dikasih masala ya, ada serbuk masala tadi. Masala itu apa? Masala tuh kayak serbuk cabai gitu kayaknya. Oh, bukan masalah. Itu bukan masalah. Masalah tuh kalau kita makan itu kotor ya, nggak bayar ya. Cobain ya. Nah, lihat nih. Nah, ini dia dosa. Kita coba dulu ya, polos ya, tanpa kuah-kuah ya. Ini udah campur kuah ya. Cobain yang masih kosong ya. Belum ada kuah-kuahnya. Bismillah, jom kita makan. Oke. Pedas Neng. Tapi enak Neng. Jadi ya ini rasa tepung berasnya enak banget ya. Jadi kayak kita makan apa ya? Serabi. Kayak makan serabi. Jadi kayak serabi, tapi dia ada rasa kentangnya tadi karena dia dimasukin kentang ya. Terus juga ada rasa pedasnya karena tadi ada masalahnya ya. Ini enak ya. Kita cobain yang sudah kena ini ya tadi ya, kuah ini ya, atau saus ini ya. Saus pula. Sambal ya. Bawang sama bawang sama sambal ini ya. Bawang tomat ya. Cobain ya. Jom kita makan. Neng, warung India itu bukan cuman jualan canai doang, tapi dia juga jualan roti kayak gini enak nih. Roti dosa namanya. Kita cobain ya, kuah kelapa.
Neng, coba Neng. Cocol dulu ya, cocol di sini di kuah kelapanya. Wah, nggak pakai lama, kita sikat. Jom kita makan. Nampol. Enak banget nih. Ini kayak gimana ya? Jadi nambah ekstra gurih nih. Ya kan? Ini bikin lebih gurih. Karena mungkin kelapa ya. Kayak santan gitu kali ya. Enak beneran. Yang kelapa enak banget nih. Tapi ada parutan kelapanya ya? Iya, lihat. Dia ada ini ya kan, ada kayak apa? Bekas kelapanya ya. Ya. Dia nggak ini apa, nggak yang air banget tapi ada kayak mengendap gitu ya, Neng ya. Kelapanya ya. Nah, sekarang kita cobain, Neng. Lihat, Neng. Kentang ini ya. Bukan asal banyak ini. Ini kentang di banyaknya udah sama bumbu ini. Jadi dia ada rasanya. Jadi nggak yang kentang pure gitu ya. Cobain pakai kuah yang namanya itu kuah dal tadi. Dal ya. Jom kita makan. Nah. Ini apa ya? Bentar. Ini kayak kuah kentang gitu. Kayak kentang. Ya. Kayak kentang nih. Mungkin dia kentang kali ya, campuran kentang ya. Di antara tiga ini, yang buat saya paling mantep tuh ini. Enak banget. Kelapa, ya. Campur dal atau yang kentang ini ya. Dan bawang tomatnya. Nah ya, lihat. 3 kuah sekaligus. Jom kita makan. Kaya rasa, mantap, enak banget. Lagi nih. Ya, lagi nih ya. Kelapa, kentang, tomat bawang. Jom kita makan. Wow. Enak. Nampol. Mantap. Sekarang saya pengen cobain nih. Ini jenis roti lain. Namanya roti capati. Jadi beda teman-teman ya. Antara capati, tosai, canai itu beda. Jadi jangan disama-samakan ya. Capati itu teman-teman tadi saya lihat dia bikinnya tuh dia tepung ya. Ya, ini teksturnya tuh Lebih tebal. tepung tebel ya. Tepung kasar nih. Ini kasar-kasarnya. Kalau dosa tadi dia kan karena dibuat dari tepung beras yang cair ya, dia nggak kasar kayak gini. Nah kalau yang ini capati dia tepung digiling ya, terus dipanggang, udah gitu aja. Plain dulu kita cobain tanpa kuah-kuah ya. Bismillah. Jom kita makan. Tepung maksudnya. Tepung. Jadi kayak apa ya? Kayak makan tepung aja gitu. Tepung yang dipanggang. Coba kita campur dengan ini ya, dengan kuah-kuahnya ya. Nah, ini kuah-kuahnya ini kuah-kuah yang ada di canai ya. Jadi sama persis kayak di canai ya. Ini tadi dal ya. Sama ya dal ini. Ini nggak tahu apa. Tadi belum. Ini tahu ya, Nggak tahu itu apaan. ini apa ini nggak tahu nih. Ini nggak tahu apaan nih. Ini juga nggak tahu apaan ini ya. Jadi bener-bener kayak akan rasa gitu neng ya. Rempah banget. Rempah banget nih, beda-beda kuah, beda rasa. Cobain ya. Nah, pakai dal dulu, pakai dal. Jom kita makan. Oke. Ini kayak kentang. Oke, enak. Ini cobain ya. Ini kuah apaan sini? Cobain ya. Jadi ada pedasnya. Jadi hampir sama kayak ini. Hampir sama kayak dal, tapi dia pedas gitu.
ada pedes-pedesnya. Saya nggak tahu nih. Dia mencampur apa ini? Mirip kuah di Padang tuh. Kayak kuah Padang gitu ya nih. Mungkin kayak kari gitu ya. Tapi dia pedes ya. Lagi ya, cobain. Tapi kalau campur dengan capatinya, dia nggak pedes. Cobain ya. Oh, jom kita makan. Oke. Ada asamnya, ada pedesnya, ada gurihnya. Sekarang yang terakhir nih. Ini roti yang terakhir namanya roti canai, teman-teman. Lihat ya. Dia canai ini ya, bedanya kan ini. Dia teksturnya tipis, teman-teman ya. Dia tipis, lihat. Cobain ya, kita rasakan ya, tanpa kuah-kuah ya. Nah, untuk kuahnya sama kayak tadi nih, sama kayak yang capati ya. Mirip ya. Ini tadi yang ada apa terongnya kan ya? Yang asam tadi kan? Ini apa nih ya? Yang pedas tadi ya. Cobain ya. Bismillah, jom kita makan. Ya. Dia mirip dengan capati ya. Mirip. Tapi dia teksturnya kayak berminyak. Dia enggak yang apa namanya, enggak yang tekstur kasar tadi. Kalau capati tadi kasar ya. Jadi kayak ada tepungnya yang masih kasar tuh loh. Ini enggak, ini dia kayak berminyak. Rasanya enggak jauh beda dengan capati, mirip-mirip, cuman beda teksturnya aja ya. Sekarang kita cobain dicampur dengan ini. Nah, kuah yang ini ya, yang tadi agak pedas ya. Jom kita makan. Oke. Kita cobain sekarang yang kuah ini. Ini kuah yang agak-agak asam tadi ya. Jom kita makan. Wow. Oke ya. Nanti ini akan saya habiskan bersama dengan anak-anak saya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan coba bahas konsep atau ide bisnis dari makanan roti-roti India, teman-teman ya. Tadi yang saya makan adalah roti masala dosai atau dosa, chapati dan juga canai, teman-teman ya. Nah, tadi saya sampaikan bahwa dari ketiga roti tadi saya lebih memilih dosa ya, karena rasanya yang unik dan enak ya buat saya pribadi ya. Jadi kalau dari sisi produknya, dosa atau dosai ya, ini memang dia tekstur itu seperti serabi, karena dia bahan dasarnya adalah tepung beras, teman-teman. Dan dia tadi terasa lebih gurih, enak, dan ada pedas-pedasnya. Tadi karena ada campuran keju, ya, ada kentang juga, dan juga ada masalahnya. Kalau misalkan dosa ini pengen dijual di Indonesia, ini buat saya bagus ya. Saya pribadi ya, saya bisa menerima rasa itu ya. Enak kalau buat saya pribadi ya. So kalau ada yang coba jualan ya, warung atau makanan India ya, atau restoran India, coba jualan dosai atau tosai dengan rasa yang tadi saya coba rasakan, ini buat saya ini akan jadi hal yang unik ya di Indonesia. Karena yang saya tahu ini sangat jarang sekali ada kedai atau restoran masakan India ya di Indonesia. Palingan adanya canai gitu kan. Itu pun juga canai juga bukan canai, teman-teman, gitu ya. Jadi canai di Indonesia, kebanyakan yang jual canai itu yang saya tahu yaitu sebenarnya bukan canai. Mereka tuh jualnya roti Mariam gitu ya. Jadi beda dengan canai. Kalau canai dia tipis, teman-teman ya. Jadi teksturnya lebih tipis dan dia agak-agak lebih berminyak ya. Jadi beda dengan canai di Indonesia. Nah, untuk yang chapati, teman-teman, ini juga chapati itu kayak roti roti-roti Arab gitu ya. Dia memang teksturnya kayak canai, tapi dia ada tekstur kasar tepungnya.
Nah, dari ketiga ini ya, kalau canai kan saya yakin dia bisa laku ya di Indonesia ya. Toh meskipun salah konsep aja gitu kan masih ada yang beli ya. Apalagi jika canai ini canai beneran canai ya dijual di Indonesia. Ini saya yakin bisa laku terjual ya. Saya pernah cobain canai yang bener-bener canai teman-teman, itu di Jogja teman-teman ya. Di sana ada satu kedai yang jualan beneran canai India asli gitu ya, dan itu enak ya. Dan sampai sekarang masih survive, masih ada di Jogja teman-teman ya. Nah, untuk yang jual dosa ini saya belum pernah menemukan loh di Indonesia ya, ada yang jual dosa ya. Mungkin ada di daerah Sumatera kali ya, di daerah Medan mungkin ada yang jual itu, tapi di daerah Jawa ini sependek pengetahuan saya belum pernah menemukan. Kalau saja ada yang jual ini, maka insya Allah ini bisa jadi prospek yang bagus ya untuk dilakukan teman-teman. Terlebih jika menonjolkan sisi India-Indianya gitu loh. Karena kan makanan India kan viral ya teman-teman ya. Ya entah itu dari sisi kebersihannya ataupun dari sisi rasa ya. Tapi ini akan menarik orang untuk membeli dan mencoba. Nah, untuk nilai ya, kalau saya pribadi untuk dosa ini, masalah dosa, saya berikan nilai dari sisi rasa ya, saya berikan nilai 8/10 teman-teman, karena memang enak. Untuk yang capati, ya, saya merasanya tuh kayak tepung biasa ya, tapi juga dia enak dimakan ya, saya bisa habis makan itu ya, saya berikan nilai 7/10. Nah, untuk canai teman-teman, canai dia agak lebih nyaman di mulut saya ya dibandingkan capati, tapi tidak lebih enak dibandingkan dosa. Jadi saya berikan nilai untuk canai 7,5/10 teman-teman ya. Nah, mungkin kalau ingin jual di Indonesia ya akan lebih baik jika diperhatikan bagaimana pengemasannya ya, packagingnya seperti apa, ini perlu diperhatikan. Apakah dia pengen dibuat street food kah atau pengen dibuat resto ya. Bagi teman-teman yang belum mensubscribe Mabardos, jangan lupa subscribe dulu Mabardos, makan bareng dosen. Dan jangan lupa teman-teman aktifkan loncengnya sehingga teman-teman tidak ketinggalan update dari konten Mabardos. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.